Bagaimana jika saya katakan pada Anda bahwa tips berkebun terbaik itu tidak ada di blog kekinian atau majalah mewah, tapi justru ditemukan dalam gulungan naskah yang ditulis 2000 tahun lalu? Kedengarannya seperti omong kosong, tapi ini murni kebenaran. Kita terbiasa berpikir bahwa kemajuan selalu bergerak maju, bahwa teknologi modern selalu lebih baik daripada yang lama. Namun, hari ini kita akan menghancurkan mitos tersebut. Kita akan melakukan perjalanan ke masa lalu untuk mengungkap 7 teknik berkebun jenius dari Romawi kuno. Teknik-teknik ini tidak hanya masih berfungsi hingga kini, tapi bahkan dalam banyak hal melampaui metode modern kita. Anda akan terkejut betapa sederhana, ramah lingkungan, dan sangat efektifnya solusi mereka. Siapkah Anda mengetahui mengapa pengetahuan bangsa Romawi kuno dapat mengubah kebun Anda menjadi oasis kelimpahan yang hanya bisa diimpikan oleh para agronom modern? Dan pertanyaan utama yang akan kita ajukan di akhir, berapa banyak lagi pengetahuan jenius yang telah kita hilangkan dalam perjalanan menuju apa yang disebut kemajuan ini? Mari kita bahas. Sebelum kita membahas teknik-teknik itu sendiri, mari kita gambarkan sedikit konteksnya. Bagi orang Romawi kuno, mulai dari prajurit biasa hingga kaisar, tanah bukan sekadar hobi. Itu adalah sumber kekayaan, stabilitas, dan kehidupan itu sendiri. Para pemikir seperti Cato Tua, Varro, dan Pliny Tua menulis seluruh traktat tentang pertanian. Bagi mereka, ini bukan hanya pekerjaan, tapi seni tingkat tinggi dan ilmu pasti. Mereka tidak memiliki laboratorium modern, pupuk kimia, atau benih yang dimodifikasi secara genetik. Yang mereka miliki hanyalah pengamatan yang tajam, kearifan yang diwariskan turun-temurun, dan penghormatan yang mendalam terhadap siklus alam. Pendekatan mereka bersifat holistik. Mereka mengerti bahwa kebun bukanlah sekumpulan tanaman individual, melainkan ekosistem yang kompleks, di mana semuanya saling terkait. Tanah, air, tanaman, serangga, bahkan bintang. Pandangan dunia inilah yang memungkinkan mereka mengembangkan teknik yang kini kita temukan kembali dan sebut inovatif, padahal usianya sudah ribuan tahun. Jadi, trik nomor 1, dan ini adalah dasar dari segala dasar, obsesi terhadap kesehatan tanah. Bagi kita hari ini, tanah di bawah kaki seringkali hanyalah media pasif yang kita coba banjiri dengan pupuk instan dari kemasan warna-warni. Namun, bagi tukang kebun Romawi, tanah adalah organisme hidup yang bernapas, fondasi dari seluruh panen. Mereka tidak mencari pil ajaib untuk pertumbuhan, melainkan menciptakan habitat yang ideal bagi akar tanaman. Segala sesuatu yang bisa memperkaya tanah dimanfaatkan. Ini adalah alkimia sejati, di mana setiap bahan memainkan peran penting. Misalnya, mereka tahu bahwa jenis pupuk kandang yang berbeda cocok untuk tanaman yang berbeda. Kotoran merpati yang kaya akan nitrogen dianggap sempurna untuk sayuran, sementara kotoran sapi atau domba lebih serbaguna. Mereka mengompos limbah organik dengan hati-hati, mengubah sampah menjadi emas hitam untuk ladang mereka. Ini bukan sekadar pembuangan, melainkan proses yang terencana untuk menciptakan kehidupan dari apa yang telah usang. Mereka memahami sesuatu yang sering kita lupakan. Kita harus memberi makan tanah, bukan tanamannya, dan kemudian tanah itu sendiri yang akan memberi makan tanaman. Namun, bangsa Romawi melangkah lebih jauh dalam seni mengolah tanah. Mereka secara aktif memanfaatkan apa yang saat ini kita kenal sebagai pupuk hijau atau tanaman penutup. Inilah cara rahasia mereka untuk meretas kode alami kesuburan tanah. Mereka mengamati bahwa beberapa jenis tanaman, terutama dari keluarga polong-polongan atau leguminosa, seperti lupin, ficcia atau kacang-kacangan, memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki tanah tempat mereka tumbuh. Mereka menanam tanaman ini bukan demi hasil panen, melainkan demi kesehatan tanah itu sendiri. Setelah tanaman cukup besar, mereka hanya membajaknya kembali dan membenamkannya ke dalam tanah. Bangsa Romawi tidak menahu soal keberadaan bakteri pengikat nitrogen pada akar tanaman polong-polongan, namun mereka melihat hasilnya. Setelah perlakuan ini, tanah menjadi gembur, lebih gelap, dan luar biasa subur. Tanaman berikutnya yang ditanam di lahan yang sama menghasilkan panen yang benar-benar fantastis. Ini jauh melampaui pendekatan modern, di mana kita seringkali hanya menambahkan nitrogen sintetis, yang justru menguras bahan organik dalam tanah. Sementara itu, bangsa Romawi menciptakan sistem yang dapat diperbarui sendiri, yang bekerja selaras dengan alam, memperkaya tanah dari musim ke musim. Abu dari tungku atau perapian juga tidak dibiarkan terbuang percuma.
Abu ini dikumpulkan dan ditaburkan di tanah sebagai sumber kalium dan mineral penting lainnya, sekaligus berfungsi sebagai penetral keasaman tanah. Bahkan, mereka menambahkan kalsium menggunakan cangkang kerang yang digiling halus atau sejenis batuan kapur. Singkatnya, ini adalah siklus yang utuh dan berkelanjutan atau zero waste, di mana setiap unsur alam dikembalikan ke bumi untuk menyokong kehidupan berikutnya. Bayangkan saja seorang petani Romawi kuno. Ia tidak lari ke toko mencari obat kimia terbaru, melainkan dengan cermat mempelajari kondisi lahannya, kemudian meracik menu makanan, ideal dari pupuk kandang, kompos, abu, dan pupuk hijau. Hasilnya, yang ia ciptakan bukanlah sekadar ladang biasa, melainkan sebuah ekosistem yang hidup, subur, dan mandiri. Inilah mengapa metode mereka dapat dianggap lebih unggul. Mereka tidak sekadar mengobati gejala dengan menambahkan elemen yang kurang, melainkan membangun sistem yang sehat dan tangguh, yang mampu menjaga kesuburannya sendiri selama puluhan tahun. Ini adalah pelajaran perencanaan jangka panjang yang patut kita teladani. Sekarang kita masuk ke teknik kedua. Kedengarannya sangat modern, tapi sebenarnya teknik ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Teknik ini adalah tanam damping, atau dalam istilah ilmiah disebut alelopati. Kalau Anda berpikir bahwa menanam tumbuhan yang saling membantu satu sama lain adalah temuan para desainer permakultur modern, Anda salah besar. Bangsa Romawi adalah maestro sejati dalam seni diplomasi tumbuhan. Mereka tahu betul bahwa tumbuhan, sama seperti manusia, punya kawan dan lawan. Mereka tidak menanam secara sembarangan, melainkan menciptakan komunitas sejati di ladang. Di sana setiap anggota memberikan manfaat bagi kepentingan bersama. Pendekatan ini mematahkan mitos bahwa pertanian kuno itu primitif. Sebaliknya, praktik ini menuntut pengetahuan yang mendalam dan kemampuan observasi yang luar biasa. Tukang kebun Romawi ibarat seorang konduktor yang mengatur tata letak tanaman di orkestra mereka. Tujuannya agar tanaman tumbuh harmonis sepenuhnya, mengusir hama, dan bahkan meningkatkan cita rasa satu sama lain. Mari kita telaah contoh konkret sinergi tanaman ini, yang bahkan sudah didokumentasikan oleh Plinius yang tua. Misalnya, mereka tahu bahwa menanam kubis di dekat pohon anggur akan mengganggu pertumbuhan anggur, tetapi hisop sebaliknya justru sangat bermanfaat bagi sulur anggur tersebut. Mereka juga menanam ruda di sebelah pohon ara untuk mengusir hama. Contoh klasik yang masih dipakai hingga kini adalah menanam polong-polongan di samping tanaman yang sangat membutuhkan nitrogen. Tanaman polong ini memperkaya tanah, dan tanaman tetangga mendapatkan manfaat dari pupuk alami gratis ini. Namun, bukan hanya itu saja. Beberapa tanaman ditanam berdampingan hanya untuk meningkatkan kualitas rasa. Mereka percaya bahwa satu reja yang ditanam di dekat kacang-kacangan dapat membuat polongnya lebih lembut dan lebih aromatik. Ini adalah matriks interaksi yang kompleks yang dipelajari orang Romawi melalui proses uji coba selama berabad-abad. Mereka berhasil menciptakan sistem yang mengatur diri sendiri, tahan terhadap penyakit dan hama, tanpa memerlukan setetes pun bahan kimia. Inilah alasan mengapa metode ini jauh lebih unggul dari praktik pertanian modern. Saat ini, pertanian industri didominasi oleh sistem monokultur, yaitu ladang-ladang luas yang hanya ditanami satu jenis tanaman. Ini seperti prasmanan mewah yang ideal bagi hama dan penyakit. Untuk melawannya, kita harus menggunakan bertonton pestisida dan herbisida, yang pada akhirnya meracuni tanah, air, dan bahkan diri kita sendiri. Sementara itu, pendekatan bangsa Romawi menciptakan keanekaragaman hayati, biodiversitas langsung di lahan pertanian mereka. Berbagai aroma dan eksudat, cairan, akar yang berbeda membingungkan hama, sementara tanaman tertentu justru menarik serangga predator yang bermanfaat untuk mengendalikan populasi hama jahat. Ini bukan peperangan melawan alam, melainkan sebuah bentuk kerja sama yang cerdas dan terampil. Alih-alih menciptakan lingkungan yang steril dan melindunginya dengan bahan kimia, bangsa Romawi justru membangun ekosistem yang kompleks, hidup dan berkelanjutan, yang mampu menjaga dirinya sendiri. Ini adalah pendekatan yang jauh lebih bijak dan berpandangan jauh ke depan, sebuah metode yang baru sekarang kita mulai terapkan kembali. Taktik ketiga menunjukkan betapa jeniusnya bangsa Romawi dalam bidang teknik, khususnya dalam pengelolaan sumber daya air yang sangat maju. Saat kita membicarakan bangsa Romawi dan air, yang paling terbayang tentu saja adalah akuaduk-akuaduk megah yang berfungsi menyuplai kebutuhan kota-kota mereka.
Namun, keahlian mereka tak terbatas hanya pada proyek-proyek raksasa semacam itu. Prinsip presisi, efisiensi, dan konservasi air yang sama juga mereka terapkan di area yang lebih kecil, taman-taman mereka. Mereka sadar betul bahwa air adalah sumber daya yang sangat berharga. Hanya menyiram tanaman secara acak dari atas menggunakan kaleng penyiram dianggap sebagai pemborosan. Apalagi di iklim Mediterania yang panas, di mana sebagian besar air akan menguap, bahkan sebelum sempat mencapai akar tanaman. Karena itu, mereka merancang sistem yang mampu menyalurkan air secara langsung ke titik yang paling penting, sistem akar tanaman. Ini adalah filosofi irigasi berbasis titik, bukan irigasi menyeluruh. Sebuah konsep yang mereka temukan 2000 tahun sebelum ditemukannya sistem irigasi tetes modern. Tujuannya sangat jelas, mendapatkan manfaat maksimal dari setiap tetes air yang digunakan. Elemen utama dari sistem ini adalah yang disebut olla, pot gerabah sederhana tanpa glasir. Teknologi ini sangatlah cerdas karena kesederhanaannya. Olla ditanam di dalam tanah hingga lehernya, tepat di sebelah tanaman atau sekelompok tanaman. Pot itu kemudian diisi air dan ditutup dengan penutup atau batu untuk mengurangi penguapan, sekaligus mencegah nyamuk bertelur di dalamnya. Gerabah yang berpori tersebut perlahan-lahan, setetes demi setetes, melepaskan air langsung ke dalam tanah, membasahi area perakaran. Tanaman dapat minum air sebanyak yang mereka butuhkan, karena akar secara alami tertarik pada sumber kelembaban tersebut. Ini adalah sistem penyiraman yang mengatur dirinya sendiri. Sistem ini tidak hanya menghemat hingga 70% air dibandingkan metode penyiraman permukaan, tetapi juga mencegah tumbuhnya gulma karena lapisan tanah bagian atas tetap kering. Selain itu, daun tanaman terlindungi dari sengatan matahari dan penyakit jamur yang sering muncul saat penyiraman dilakukan dari atas. Nah, sekarang kita bandingkan ini dengan teknologi modern. Memang, kita punya sistem irigasi tetes yang prinsip kerjanya mirip. Tapi ingat, yang modern ini terbuat dari plastik, butuh filter, butuh pengatur tekanan, dan yang paling sering, gampang mampet. Sedangkan olla, pot gerabah dari tanah liat, adalah solusi yang 100% ramah lingkungan, tahan lama, dan bisa dibilang hampir gratis kalau kita buat sendiri. Ia tidak membutuhkan tekanan air sama sekali. Murni bekerja berdasarkan ilmu fisika. Metode kuno ini saking efektifnya, ia kini ditemukan kembali oleh para petani dan pekebun di daerah-daerah kering di seluruh dunia. Bangsa Romawi telah menciptakan solusi yang ideal, teknologi rendah atau low-tech, namun berefisiensi tinggi dan benar-benar berkelanjutan. Mereka tidak bergantung pada mekanisme rumit atau sumber daya yang tidak terbarukan. Mereka hanya memanfaatkan material sederhana yang mudah didapat, yaitu tanah liat dan hukum alam, untuk menciptakan sistem pengairan yang bekerja sempurna hingga hari ini. Disinilah letak keunggulan abadi mereka. Kita lanjutkan. Kiat atau cara yang keempat adalah soal bagaimana mereka mengatasi hama tanpa menggunakan bahan kimia sintetis sedikit pun. Tentu saja bangsa Romawi tidak punya pilihan, karena pada dasarnya pestisida seperti yang kita kenal hari ini memang belum diciptakan. Tapi, ini tidak berarti mereka pasrah saja pada belas kasihan ulat dan kutu daun. Justru sebaliknya. Ketiadaan solusi instan ini memaksa mereka mengembangkan berbagai metode perlindungan yang cerdik, cermat, dan pastinya sangat ramah lingkungan untuk menjaga panen mereka. Ini adalah pertempuran intelektual sejati yang menuntut mereka menguasai ilmu botani, entomologi, bahkan sampai zoologi. Mereka sangat paham bahwa cara terbaik untuk mengatasi masalah adalah dengan mencegahnya. Oleh karena itu, seluruh sistem berkebun mereka, termasuk tanah yang sehat dan praktik tumpang sari yang sudah kita bahas tadi, adalah garis pertahanan utama mereka. Tanaman yang kuat dan sehat, tumbuh di lingkungan yang tepat, jelas jauh lebih kebal terhadap serangan hama. Namun jika musuh tetap berhasil menembus pertahanan, bangsa Romawi sudah punya banyak kartu AS atau trik lain yang siap dikeluarkan. Salah satu senjata andalan mereka adalah penangkal hama alami, repelen alami. Mereka membuat larutan atau rebusan dari tanaman yang berbau menyengat atau berasa pahit, yang efektif mengusir serangga. Contohnya, larutan absintus atau daun pahit, sangat mujarab melawan banyak hama pemakan daun. Sementara itu, rebusan bawang putih dan bawang merah dipakai untuk mengendalikan kutu daun serta penyakit jamur. Mereka juga menyadari bahwa abu yang ditaburkan di sekeliling tanaman bisa menciptakan penghalang yang tak bisa dilewati oleh siput dan bekicot. Mereka pun memanfaatkan perangkap.
Misalnya, wadah berisi bir atau anggur manis dikubur di tanah untuk menjebak siput-siput tersebut. Untuk menghadapi semut yang sering menggembala kutu daun, mereka menggunakan lapisan lengket dari getah atau resin yang dioleskan pada batang pohon sebagai penghalang. Semua ini bukanlah racun universal yang memusnahkan semua kehidupan tanpa pandang bulu, melainkan solusi yang terencana dan bertarget, ditujukan secara spesifik untuk hama tertentu tanpa membahayakan serangga-serangga bermanfaat. Namun, bagian paling cerdas dari strategi mereka adalah bagaimana mereka mendorong musuh alami hama. Bangsa Romawi secara aktif menarik predator yang bermanfaat ke kebun mereka. Mereka membangun rumah khusus untuk burung yang bertugas memangsa ulat. Mereka juga membuat tempat berlindung dari batu dan ranting untuk kadal dan kodok, para pemburu yang sangat rakus terhadap siput dan berbagai serangga. Mereka sangat menghargai kumbang koksi, serangga jaring emas, dan serangga bermanfaat lainnya, karena mereka memahami peran vital serangga-serangga ini dalam menjaga keseimbangan alam. Pada dasarnya, apa yang mereka lakukan adalah apa yang kita sebut saat ini sebagai pengendalian hama terpadu, atau PHT. Mereka tidak berusaha mensterilkan kebun mereka. Sebaliknya, mereka berupaya meningkatkan keanekaragaman hayati, menciptakan ekosistem tangguh di mana populasi hama dapat dikendalikan secara alami. Pendekatan ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga jauh lebih andal dalam jangka panjang daripada perang kimiawi yang tiada henti. Perang kimiawi membunuh baik musuh maupun teman, dan pada akhirnya justru merusak kebun itu sendiri. Rahasia kelima mengungkapkan bahwa orang Romawi itu bukan sekadar tukang kebun biasa, melainkan benar-benar ahli bedah tanaman yang handal. Yang kita bicarakan di sini adalah seni penyambungan atau grafting. Mereka menyempurnakan teknik ini hingga sedemikian rupa, sehingga beberapa hasil karya mereka hari ini terasa hampir seperti sihir bagi kita. Plinius Tua, misalnya, dengan gembira menceritakan pohon-pohon yang berkat penyambungan yang cerdik mampu menghasilkan buah apel, pir, dan plum sekaligus. Tentu ini mungkin kasus langka, namun hal ini jelas menunjukkan betapa tingginya tingkat penguasaan mereka. Teknik penyambungan ini memungkinkan mereka menyelesaikan beberapa tantangan penting sekaligus. Pertama, ini adalah satu-satunya cara yang terjamin untuk melakukan cloning. Jika mereka menemukan pohon dengan buah yang sangat lezat, mereka bisa mengambil entres darinya, menyambungkannya ke batang bawah yang lain, dan mendapatkan salinan persisnya. Ini menjamin pelestarian dan perbanyakan varietas-varietas terbaik. Kedua, mereka dapat mengadaptasi varietas berharga namun rentan terhadap kondisi lokal dengan cara menyambungkannya ke batang bawah liar yang tangguh dan tahan beku. Teknik penyambungan, grafting, yang mereka gunakan pada dasarnya tidak berbeda jauh dari teknik modern. Mereka mengambil entres, yaitu batang muda atau tunas dari tanaman yang diinginkan, lalu menyambungkannya dengan batang bawah, yaitu sistem perakaran dari tanaman lain yang lebih kuat dan tahan banting. Kuncinya adalah menyatukan lapisan kambium secara presisi agar kedua jaringan tersebut dapat menyambung dan tumbuh bersama. Setelah itu, area sambungan diikat rapat dan dilumuri tanah liat atau lilin untuk melindungi luka dari kekeringan maupun infeksi. Proses ini menuntut tidak hanya ketangkasan tangan dan pisau yang tajam, tetapi juga pemahaman mendalam tentang fisiologi tumbuhan. Mereka tahu spesies mana yang saling cocok, kapan waktu terbaik dalam setahun untuk melakukan operasi ini, dan bagaimana merawat tanaman yang telah disambung agar berhasil tumbuh. Berkat seni penyambungan ini, mereka berhasil menyebarkan varietas terbaik anggur, zaitun, apel, pir, dan tanaman buah lainnya ke seluruh penjuru kekaisaran mereka yang luas. Dengan demikian, mereka menciptakan keanekaragaman varietas yang warisannya masih kita nikmati hingga hari ini. Bisakah kita bilang bahwa metode penyambungan, grafting, yang mereka gunakan lebih unggul daripada teknik modern? Secara teknis, prinsip dasarnya sama saja. Namun, keunggulan sejati bangsa Romawi terletak pada konteksnya. Mereka mampu mencapai hasil yang fantastis, padahal mereka tidak punya alat-alat yang steril, stimulan perangsang akar, atau material modern seperti yang kita miliki sekarang. Keberhasilan mereka murni didasarkan pada ilmu, pengalaman, dan ketajaman observasi. Mereka menghasilkan varietas yang tidak hanya subur dan produktif, tetapi juga luar biasa panjang umurnya. Beberapa pohon zaitun yang mereka tanam dan sambung, bahkan sejak zaman Kekaisaran Romawi, masih tetap berbuah hingga hari ini.
Ini menjadi saksi bahwa pekerjaan mereka berorientasi bukan pada hasil cepat, melainkan untuk warisan berabad-abad. Mereka menciptakan bukan sekadar pohon, melainkan monumen hidup atas keahlian mereka. Seleksi modern saat ini sering mengejar aspek komersial, seperti ukuran buah, daya tahan simpan, shelf life, dan kemudahan transportasi, terkadang mengorbankan kualitas rasa dan ketahanan pohon itu sendiri. Sementara itu, bangsa Romawi berjuang mencari harmoni dari semua kualitas tersebut, menciptakan mahakarya sejati dalam dunia berkebun dan hortikultura. Teknik keenam ini membuktikan bahwa bangsa Romawi tidak mau tunduk pada kediktatoran musim. Mereka menginginkan sayuran segar sepanjang tahun, dan mereka berhasil menemukan caranya. Legenda mengatakan bahwa Kaisar Tiberius sangat menyukai mentimun dan menuntut agar hidangan ini selalu tersedia di mejanya setiap hari, bahkan saat musim dingin. Hebatnya, para tukang kebunnya mampu memenuhi keinginan sang kaisar ini. Tidak, mereka tidak menggunakan sihir. Mereka menggunakan teknologi yang bisa dianggap sebagai nenek moyang dari rumah kaca modern. Teknologi itu disebut spekularium. Ini adalah konstruksi khusus yang memungkinkan mereka memperpanjang musim tanam dan menanam tanaman yang menyukai panas di saat cuaca dingin. Biasanya bangunan ini berupa bedengan yang digali di tanah, dilindungi di sisi utara oleh dinding yang mampu menyimpan panas di siang hari dan melepaskannya kembali di malam hari. Namun, elemen inovatif utamanya adalah penutup atau atapnya. Karena pada masa itu bangsa Romawi belum mengenal kaca seperti yang kita pahami sekarang, mereka mencari material transparan lain yang bisa berfungsi sebagai penangkap cahaya matahari dan sekaligus penahan panas, dan mereka berhasil menemukannya. Untuk menutupi spekularium, rumah kaca mini Romawi, yang paling sering digunakan adalah lempengan tipis mika atau selenit, yaitu gipsum jenis transparan. Material-material ini menciptakan efek rumah kaca, memungkinkan mereka menanam mentimun, melon, dan berbagai tanaman sensitif lainnya, bahkan ketika cuaca di luar sedang dingin. Terkadang, sebagai pemanas tambahan, bedengan, gundukan tanah tempat menanam, dibuat lebih tinggi dan diisi dengan pupuk kandang segar. Pupuk ini, saat terurai, akan menghasilkan panas. Ini adalah, pada dasarnya, sistem lantai hangat pertama di dunia yang dirancang khusus untuk tanaman. Sistem ini tidak hanya memungkinkan mereka memanen hasil bumi di luar musim, tetapi juga menumbuhkan bibit di awal musim semi, memberikan keuntungan waktu yang signifikan. Ini adalah keajaiban teknologi yang nyata pada zamannya, menunjukkan betapa cerdiknya bangsa Romawi dan keinginan mereka untuk mengendalikan alam. Lantas, apa yang membuat metode ini unggul dibandingkan cara-cara modern saat ini? Tentu, rumah kaca polikarbonat kita dengan sistem penyiraman dan pemanas otomatis jauh lebih canggih dari sisi teknologi. Namun, pendekatan Romawi sangat jenius karena kesederhanaannya dan pemanfaatan bahan alami yang tersedia. Sistem itu tidak memerlukan bahan bakar fosil untuk pemanasan ataupun konstruksi yang rumit. Bangsa Romawi memanfaatkan energi matahari yang gratis dan tak terbatas, serta panas biologis dari penguraian bahan organik. Hal ini sangat selaras dengan prinsip desain pasif dan berkelanjutan yang saat ini kita perjuangkan. Mereka berhasil menciptakan sistem yang efisien energi dan bekerja secara harmonis dengan alam. Spekularium mereka adalah contoh cemerlang bagaimana hasil luar biasa dapat dicapai hanya dengan kecerdikan dan pemahaman mendalam terhadap proses alam, bukan dengan kekuatan semata dan pembakaran sumber daya. Ini adalah pelajaran tentang efisiensi dan keanggunan yang relevansinya terasa lebih penting dari sebelumnya. Akhirnya, strategi ketujuh, yang sama pentingnya dengan yang lain, adalah pengelolaan tanah yang cerdas melalui sistem pergiliran tanaman dan pengistirahatan lahan, atau fallow. Bangsa Romawi secara intuitif telah memahami apa yang belakangan dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan. Mereka tahu bahwa jika menanam tanaman yang sama di lokasi yang sama secara terus-menerus, tanah akan kehilangan kesuburannya, sementara penyakit dan hama akan menumpuk. Mereka melihat hasil panen menurun dan tanaman menjadi lebih lemah. Pengamatan ini mendorong mereka untuk mengembangkan sistem rotasi tanaman yang memungkinkan tanah beristirahat dan pulih kembali. Sistem yang paling sederhana adalah sistem 2 bidang. Satu ladang ditanami, sementara yang kedua dibiarkan bera atau beristirahat. Tahun berikutnya, kedua ladang ini berganti peran. Hal ini memberikan waktu bagi tanah untuk memulihkan struktur dan menimbun kembali nutrisi.
Ini adalah cara yang sederhana namun sangat efektif untuk mempertahankan kesuburan tanah dalam jangka waktu yang panjang. Belakangan, mereka menyempurnakan sistem ini, menggunakan rotasi 3 lahan dan skema pergiliran tanaman yang jauh lebih kompleks. Mereka mulai menggilir jenis tanaman dengan kebutuhan dan kedalaman akar yang berbeda-beda. Misalnya, setelah menanam biji-bijian yang cenderung menguras unsur hara tanah, mereka akan menanam polong-polongan. Seperti yang kita tahu, tanaman ini memperkaya tanah dengan nitrogen. Setelah itu, giliran tanaman umbi-umbian yang berfungsi menggemburkan lapisan tanah yang lebih dalam. Pendekatan seperti ini tidak hanya menjaga keseimbangan zat hara, tetapi juga sangat efektif melawan hama dan penyakit. Kebanyakan hama dan patogen berspesialisasi pada jenis tanaman tertentu. Ketika di tahun berikutnya mereka tidak menemukan sumber makanan di tempat yang biasa, siklus hidup mereka akan terputus dan populasinya pun menurun drastis. Ini memungkinkan petani mengendalikan masalah tersebut tanpa menggunakan bahan kimia, murni hanya melalui perencanaan dan pergiliran tanaman yang cerdas. Ini bukan sekadar agroteknik biasa, melainkan manajemen strategis untuk menjaga kesehatan tanah. Nah, mari kita simpulkan. Pengayaan tanah dengan organik hidup, teknik tumpang sari yang cerdas, irigasi tetes jenius memakai pot gerabah, pengendalian hama yang ekologis, seni menyambung tanaman, grafting, rumah kaca pertama di dunia, serta rotasi tanaman yang strategis. Ketujuh teknik ini menunjukkan bahwa berkebun ala Romawi saat itu sudah sangat maju. Tapi, rahasia utama mereka, inti dari kejutan besar ini, bukan terletak pada satu teknik spesifik, melainkan pada pendekatan mereka secara keseluruhan. Orang Romawi melihat kebun mereka bukan sebagai pabrik penghasil makanan, tapi sebagai organisme yang kompleks dan saling terhubung, layaknya sebuah ekosistem. Mereka tidak berusaha menaklukkan alam dengan paksa, melainkan berusaha memahami hukum-hukumnya dan bekerja selaras dengan itu. Kekuatan mereka ada pada ketelitian, kesabaran, dan pemikiran jangka panjang. Pandangan menyeluruh, holistik. Inilah yang sebagian besar hilang dari kita di era pertanian industri, dan yang hari ini kita coba kembalikan lagi dengan susah payah, menggunakan nama-nama baru seperti permakultur atau pertanian organik. Ternyata, untuk melangkah maju ke masa depan, kadang kita harus mengambil langkah mundur yang mendalam, kembali ke masa lalu. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda menemukan sesuatu yang baru dan menakjubkan, silakan tekan tombol suka, like, dan berlangganan. Subscribe saluran ini agar tidak ketinggalan perjalanan sejarah kita berikutnya. Sekarang, mari kita ajukan pertanyaan. Teknik Romawi, manakah yang ingin Anda coba di kebun Anda? Atau, mungkin Anda sudah menggunakan teknik serupa tanpa menyadari akar kunonya? Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar.